Pemirsa, sepertinya pernikahan Eko Patrio dan Fiona Rosalina merupakan pesta pernikahan artis paling mewah menjelang akhir tahun 2001 ini. Setelah melaksanakan akad nikah 12 Oktober lalu di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jumat 26 Oktober kemarin, Eko dan Fiona menyelenggarakan resepsi di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Setelah itu, Eko dan Fiona akan melanjutkan pesta pernikahannya dengan menggelar acara di stasiun televisi pendidikan Indonesia Seiring kepandaiannya menggesek biola, bakat olah vokalnya pun makin terlihat. Maka pada tahun 1997, ayahnya kembali menyekolahkan Faiza ke kursus vokal Bina Seni Suara pimpinan Elva Sesyoria. Kemahiran Faiza menggesek biola dan menyanyi membuat pengagum Idris Sardi ini berhasil menyabet sejumlah penghargaan. Di luar itu, sejumlah konser tunggalnya juga berhasil memikat para pecinta musik di tanah air. Meski begitu, ia merasa belum layak untuk disebut sebagai virtuoso atau master di bidang musik. Sampai sekarang pun aku masih belajar gitu. Jadi, nggak, aku masih jauh banget dari itu. Jadi sampai sekarang aku masih tetap belajar dan aku rasa kalau belajar itu memang nggak ada berhentinya ya gitu. Tapi kalau dibilang virtuoso nggak, belum. Kepiawaian Faiza memainkan biola dan menyanyi kerap berhasil menarik simpati penonton. Bagaimana ia bisa sampai seperti itu? Aku punya kemauan juga gitu ya, punya kemauan. Terus udah gitu, aku selalu mengusahakan pikiran dan perasaan aku tuh tenang gitu. Tenaganya sebetulnya udah bukan dari fisik, udah dari dalam juga gitu. Sejak umur berapa Faiza mulai memainkan biola? Dari umur 9, jadi pertama kali megang biola dari umur 9, ya aku belajar, sekarang umur aku 25 dan aku masih belajar sampai sekarang. Sebagai pemain biola profesional, Faiza memang memiliki koleksi biola. Manakah dari koleksi itu yang paling disayangi? Jadi biola aku itu tuh biola yang umum banget dipakai buatan RRC, mereknya Skylark. Itu umum banget dan itu waktu aku beli dulu itu tuh juga masih murah banget dan I think itu bukan merek mahal juga gitu ya. Sebagai pemusik, boleh dibilang Faiza belum menemukan warna musik seperti apa yang ingin diusungnya. Bagaimanakah komentarnya mengenai hal ini? Aku nggak pernah mikirin ini mau kemana, tapi kan aku bisa ngerasain musik macam apa yang aku ngerasa paling comfortable buat aku gitu. Dan setelah dari sekian banyak musik, pada akhirnya aku milih pop. Tapi kalau aku pikir pop itu sendiri kan bisa digabung dengan banyak ini ya, banyak unsur gitu, bisa dicampur dengan entah itu alternatif atau pop pop disco atau dicampur R&B atau macam-macam gitu. Tapi base-nya pop gitu. Tapi itu tidak pernah aku yang menentukan, cuma pada akhirnya aku ngerasa comfortable di situ gitu. Sejauh mana pengaruh Idris Sardi mempengaruhi warna permainannya? Base-nya sama-sama pop gitu, cuma kalau Om Idris lebih melankolik, kalau aku mungkin lebih pop yang sekarang yang mungkin lebih lebih light ya, lebih ringan. Kalau memang begitu, mengapa Faiza tidak membuat album saja? Aku sedang sedang mengusahakan itu ya, tapi aku memang belum ada deal dengan siapapun gitu. Jadi memang aku rasa pertama karena ini ya, aku pasti kalau untuk kerja sama untuk membuat album kan bekerja dengan banyak pihak gitu. Kadang-kadang aku pikir itu yang membuat seseorang itu lama untuk membuat album, harus menunggu ini itu. Tapi sampai sekarang sih aku masih berusaha untuk mencari pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan aku juga gitu ya. Pemirsa, mari kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Recheck. Pemirsa, sepertinya pernikahan Eko Patrio dan Fiona Rosalina merupakan pesta pernikahan artis paling mewah menjelang akhir tahun 2001 ini. Setelah melaksanakan akad nikah 12 Oktober lalu di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jumat 26 Oktober kemarin, Eko dan Fiona menyelenggarakan resepsi di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Setelah itu, Eko dan Fiona akan melanjutkan pesta pernikahannya dengan menggelar acara di stasiun televisi pendidikan Indonesia pada tanggal 3 November mendatang. Yang menarik dari kemeriahan pesta pernikahan Eko dan Fiona itu adalah hadirnya putra-putri mantan Presiden Soeharto serta tampilnya Ketua Pemuda Pancasila Yapto sebagai saksi pernikahan Eko dan Fiona. Pada pelaksanaan akad nikah, 3 orang anak mantan Presiden Soeharto hadir menyaksikan ijab kabul. Mereka adalah Bambang Triatmojo, Titi Prabowo, dan Mami Soeharto.
Sedangkan pada acara resepsi muncul Siti Hardianti Rukmana bersama suaminya. Bukan hanya dinasti Soeharto yang memeriahkan pesta pernikahan pasangan artis ini. Nyonya Sinta Nuriyah, istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, juga hadir bersama putri bungsunya Inayah. Sementara itu Presiden Megawati meskipun tidak hadir, namun rangkaian bunga yang dikirim suaminya Taufik Kemas terlihat di jajaran bunga-bunga para relasi di depan gedung. Selain kehadiran keluarga besar orang-orang nomor 1 di Indonesia itu, hadir pula para undangan dari berbagai profesi. Kabarnya tamu yang datang berjumlah 7.500 orang. Sih seneng lah ya, semua yang diundang hadir. Baik dari keluarga Cendana, keluarga Gus Dur, keluarga Soekarno semua hadir, jadi seneng aja. Banyak yang ngedoain, yang penting makan gak kehabisan, souvenir gak kehabisan, itu aja. Apa yang dirasakan Eko dan Fiona setelah acara akad nikah dan resepsinya berjalan dengan lancar? Sekarang capek, ya Pi ya? Pi, capek gak? banget, aduh. Waktu antara akad nikah dan acara resepsi pernikahan Eko dan Fiona memang berjarak 2 minggu. Kalau boleh tahu, apakah Eko dan Fiona sudah menjalankan malam pertama? Belum, nanti malam, biar enak aja. Kedua nggak malam pertama, main pijit-pijitan. Pemirsa, selain artis-artis yang datang sebagai undangan, ternyata banyak pula artis yang berpartisipasi dalam pesta pernikahan Eko dan Fiona sebagai pagar bagus. Di barisan itu terlihat artis senior Didi Petet, Dani Dahlan, Riko Tampati, dan juga Cici Kirani. Selain mereka terlihat juga pasangan Pangky Suwito dan Yati Oktavia, Krisna Mukti, Tessa Kaunang dan pacarnya. Karena Eko dan Fiona teman saya dan kita cukup baik hubungannya. Dan kedua, saya rasa ini yang saya bisa berikan buat hadiah buat Eko sama Fiona. Mas Eko sama saya sekarang sedang sama-sama syuting dalam satu sinetron judulnya Jai Anak Metropolitan. Tuh, jadi ya mau nggak mau karena kita sudah 3 bulan belakangan ini kita selalu bersama-sama kan dalam syuting sinetron ini. Aku kan kenal sama Fiona dari SMA. Kita sering jalan bareng ya, udah sahabatan 6 tahun. Apakah untuk menjadi pagar bagus itu mereka dibayar khusus oleh Eko dan Fiona? Saya bilang sama Eko saya nggak, apa yang bisa saya bantu, saya bilang itu. Dia bilang, Mas jadi pagar bagus aja, jadi among tamu aja, boleh? Gitu aja. Ini beneran bukan sebagai profesi, ini sebagai sebagai teman. Dan saya diminta sama Eko dan Fiona dan saya merasa terima kasih sekali, dengan senang hati sekali saya akan bantu walaupun cuman ini. Enggak lah ya, ini bukan job, gratis lah. Enggak ada perhitungan sama teman. Pemirsa, tetaplah bersama saya, Tracy Trinita, dalam program Cek dan Recheck, karena setelah pesan-pesan komersial ini, Anda dapat menyimak rumor terbaru tentang hubungan asmara Iis Dahlia dan Andri. Pemirsa, lagi-lagi kisah asmara Iis Dahlia menjadi sebuah sorotan. Di saat hubungan cintanya dengan seorang pilot yang bernama Andri mulai serius, muncullah sebuah rumor yang mengganggu hubungan mereka. Iis Dahlia dituding merampas Andri dari tunangannya, yaitu seorang pramugari Garuda. Pemirsa, sepertinya kisah asmara Iis Dahlia tidak henti-hentinya diberitakan. Mulai dari perceraiannya dengan sang suami Dadang Indrajaya yang saat ini masih belum selesai di pengadilan, hingga kedekatannya dengan beberapa pria seperti Aris Sihasale dan pengacara Hotman Paris Hutapea. Tetapi sejak beberapa bulan lalu, Iis Dahlia memantapkan cintanya pada seorang pilot dari penerbangan Garuda Indonesia bernama Andri. Bersama Andri, Iis mengaku cukup mantap menjalin hubungan serius. Bahkan sempat terdengar isu kalau mereka telah menikah siri dan sekarang Iis dan Andri telah tinggal serumah. Namun tiba-tiba saja kebahagiaan Iis itu terusik dengan munculnya berita bahwa sebelum menjalin hubungan dengan Iis, sebenarnya Andri telah melamar seorang pramugari rekan kerjanya. Lamaran itu sempat dipestakan dalam sebuah acara pertunangan. Namun ketika mengenal Iis Dahlia, Andri melupakan sang tunangan yang diketahui bernama Evi. Bagaimanakah tanggapan Iis tentang berita itu? Kalau punya pacar sih ya kita punya masa lalu lah ya. Tapi kalau sampai tunangan sih enggak. Bagaimana dengan anggapan bahwa Iis lah penyebab kandasnya pertunangan Andri dan Evi? Sebelum ketemu aku udah selesai kok. Aku udah ngomong sama dia jadi nggak ada masalah. Sejauh apakah Iis mengetahui hubungan Andri dan Evi? Orang di masa lalu kita itu masih ada hati sama kita, kan kita nggak tahu dia ngomongnya apa gitu. Yang penting saya ngelihatnya saya juga bukan orang yang bodoh gitu. Maksudnya saya punya pengalaman hidup untuk itu. Saya juga nggak mau dibohongin lagi sama yang namanya laki-laki. Jadi saya
waktu baru kenal Andri saya berusaha kepengen tahu masa lalunya itu seperti apa, dia ini siapa. Jadi gue tahu banget tuh. Jadi kalau ada orang ngomong, oh ini begini-gini, saya tahu. Ini gue tahu gitu loh. Jadi nggak kaget. Mengingat hubungan Iis dengan keluarga Andri sudah cukup dekat, pernahkah Iis menanyakan kebenaran berita itu kepada orang tua Andri? Aku udah nganggep mama papanya Andri orang tua aku sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang aku rasanya